mau cerita dulu ya, boleh ya. Jadi kita mau ngobrol di sini, mau berbagi dan mau ngobrol tentang ya kita sesama orang tua di sini. Di sini mungkin banyak yang udah jadi orang tua juga, mungkin merasakan kita juga pernah jadi anak dan dulu zaman jadi anak itu ngerasanya bahwa cari sekolah itu kurikulumnya banyak banget sih. Dulu dikit, sekarang banyak banget sih. Dulu tuh aku cuma tahu sekolah ada sekolah negeri sama sekolah swasta. Udah dipilihnya berdasarkan yang deket rumah aja, yang paling nyaman, yang paling ya udahlah ini aja disuruh udah deket rumah ini biar gampang gitu. Tapi sekarang begitu punya anak ternyata nggak semudah itu milih sekolah. Makin banyak pilihan, makin banyak kurikulum yang bisa dipilih, cara belajar. Makin bingung. Aku tuh punya anak 2, satu umurnya 7 udah SD, satu lagi umur berapa ya? Oh ya, hampir umur 5, sok-sok lupa. Hampir umur 5 masih ada di TKA. Kalau dulu bilangnya TKA, K1. Dan namanya Aira dan Shua. Jadi pengalaman kita nyari sekolah pun kaget tuh. Karena ternyata sebanyak ini. Ternyata pilihannya bingung juga ya. Yang mana yang terbaik ya? Oke, kita masih ada mikirin kayak jarak. Kita mikirin kayak sekolahnya kata apa. Kata temen yang punya anak sini aja. Kita ngikut. Oke, kita denger situ. Tapi makin bingung dengerin orang. Ternyata pilihannya banyak gitu. Jadi Aira menariknya untuk memilih SD-nya kita udah coba tuh beberapa sekolah. Bahkan Airanya datang. Tapi Aira yang menarik adalah dia persis tahu apa yang dia mau. Ya untungnya orang tuanya bisa nemenin dan bisa bayarin tentunya. Jadi ya udah saya oke deh, ya udah ini aja. Kamu tanggung ya, kamu yang pilih ini ya. Jadi kalau ada apa-apa kamu harus pikir lagi ke bagian yang kamu pilih itu. Sampai sekarang dia adalah influencer paling kuat buat adiknya ikut masuk ke sekolah itu. Kamu adik di sini aja. Ternyata tambah lagi faktor untuk pilih sekolah yaitu siblings, gitu. Makin bingung kita sebagai orang tua. Nah, di sini tuh ada pakar, ada yang punya sekolah, ada orang tua murid. Jadi ada pandangan yang berbeda-beda yang bisa dilihat gimana sih cara kita milih sekolah yang tercocok, bukan selalu yang terbaik, tapi tercocok karena itu yang menurutku pribadi, silakan nanti dikoreksi. Yang paling penting adalah cocok sama anaknya, gitu. Nah itu kenapa mari kita bahas. Mbak Damar, apa kabar? Baik, udah deg-degan nih, kirain mau langsung ditodong. Aku jujur aja udah kenal Mbak Damar, karena Good Enough Parents aku sering follow. Kalau belum follow silakan, tuh bagus banget. Kita sebagai orang tua juga banyak belajar dari Good Enough Parents, di mana sekolah itu nggak ada sekolahnya. Dan ada kelas-kelasnya juga ya Mbak ya. Mbak, di awal nih kita ngomongin early childhood education gitu ya. Kita anak tuh perlu apa sih di awal, apa yang diperlukan, apakah orang tua aja cukup? Apakah kita butuh sekolah? Apakah kita, kalau iya sekolah yang seperti apa? Values apa yang bisa kita sebagai orang tua bantu untuk anak dapat sekolahnya? Kira-kira apa Mbak? Oke, kalau kita mau ngomongin tentang gimana sih caranya untuk bisa mengoptimalkan perkembangan anak di usia dini ya, terutama 6 tahun pertama gitu ya. PR-nya sebenarnya banyak banget dan itu bukan cuman PR orang tua gitu, tapi pemegang kebijakan seperti negara kayak gitu ya, terus lingkungan kayak sekolah, terus tempat bermain dan lain-lain, itu semuanya punya peran gitu. Tapi kalau mau dirangkum nih dari semua stakeholder itu ada 3 hal yang perlu diusahakan dari semuanya, termasuk keluarga di rumah, sekolah gitu ya. Nah 3 itu yang pertama adalah kita harus menguatkan ini namanya responsive relationship. Jadi hubungan yang responsif gitu, karena otak anak itu berkembang melalui interaksi serve and return. Jadi kayak pingpong gitu. Nah, makanya disebut makhluk sosial ya. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu otak kita berkembang gitu. Kalau kita kayak sendiri terus gitu ya, misalnya nih, anak baru belajar ngomong sendiri terus gitu atau nonton terus gitu ya, nggak ada serve and return sehingga perkembangan bahasanya juga nggak bisa optimal. Nggak interaksi kayak gitu. Makanya sebagai pendamping tumbuh kembang anak, entah sekolah, entah guru gitu ya, keluarga gitu, mereka perlu merespon anak. Hubungannya harus responsif gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menguatkan core skill dalam kehidupan. Core skill itu
skill-skill yang esensial gitu ya dalam kehidupan. Nah ini kalau kita bahas ada banyak gitu ya. Cara-cara untuk mengembangkannya pun banyak gitu. Lalu yang ketiga adalah kita mengurangi sumber stres gitu. Baik Orang tua dari, membantu mengurangi sumber stres anak. yes, betul. Oke. Jadi sebenarnya bukan cuma PR orang tua. Oke. Orang tua, sekolah, Stakeholders negara tadi ya. gitu ya, Oke. menjaga keamanan biar anak merasa aman, mengurangi stres kayak gitu ya, mengurangi resiko-resiko anak mengalami pengalaman yang traumatis kayak gitu-gitu. Itu adalah PR. Nah, jadi sebenarnya untuk kita bisa memenuhi 3 hal ini ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi menariknya adalah bermain itu bisa mengcover ketiganya. Bermain bisa mengcover 3 hal tadi, rasa aman, semuanya Yes. core skills. Core skill bisa dilatih dan lewat interaksi bermain. tadi ya. Iya, terus stres bisa berkurang saat bermain dan hubungan yang responsif antara orang dewasa dengan anak-anak bisa menguat karena bermain. Makhluk sosial tuh kita tahu bahwa manusia adalah makhluk paling vulnerable waktu lahir, paling butuh dibantu. Kalau makhluk lain, binatang lain udah bisa langsung lari kali begitu lahir. Nah kita lahir udah harus dibantu, termasuk katanya ada yang it takes a village to raise a child gitu. Jadi bukan cuman orang tuanya, tapi stakeholders tadi banyak banget. Dan ini bermain ya. Bermain itu kira-kira apa sih yang bisa diperhatikan menuju full potensial anak dan dibantu dengan bermain ini? Oke, sebenarnya kalau kita mau mendalami gitu ya, bermain itu ada macam-macam gitu. Cuman salah satu yang menurutku cukup bisa mengoptimalkan peran bermain dalam perkembangan otak anak dan kecerdasan anak gitu ya. Itu salah satunya kita bisa pakai teknik yang namanya guided play. Guided play itu adalah kita mengkombinasikan child-led play, jadi anaknya yang memimpin dalam permainannya secara natural, tapi dikombinasikan dengan guide dari orang dewasa yang kemampuan kognitifnya sudah lebih maju daripada anak. Gitu. Aku kalau diajak main anakku perempuan nih dua-duanya. Mainnya boneka, aku bingung bener. Suruh main Barbie, suruh main apa tuh My Little Pony, suruh main semua mainan itu, terus suruh main role play. Yes. Aku jadi selalu dikasih Ken. Nih bapak jadi Ken. Oke. Terus ngapain nak? Terus ngapain gitu. Jadi sebenarnya bisa kita sedikit role play Mbak. Misalnya mainnya tuh kayak gimana sih? Yang satu contoh main aja sama anak yang ternyata dia juga belajar dari situ. Yes. Kalau teknik guided play ini kita mengkombinasikan anaknya yang memimpin permainan, tapi kita melakukan mentorship terhadap goal-goal yang perlu dipelajari. Gitu ya. Jadi ada 2 cara. Okay. Yang pertama adalah orang dewasanya, entah orang tua atau guru gitu ya, dia yang set up tempat bermainnya sehingga anak ini sambil bermain dia bisa menyerap sesuatu dari lingkungannya. Set up tempat bermainnya. Okay. Sesuai dengan tujuan belajarnya kita apa gitu ya. Misalnya kita mau mengajarkan anak untuk mengenal konsep-konsep matematika. Terus kita set up nih permainannya misalnya jual beli gitu. Tapi nanti pas main jual beli ya terserah anaknya, dia mau jual yang mana, dia mau jual berapa gitu ya. Siapa yang jadi pembeli, siapa yang jadi penjual itu terserah anaknya. Tapi lingkungannya udah kita set up saat dia bermain ada goal gitu ya. Anaknya paham konsep dasar matematika. Bukan penjumlahan pengurangan ya, tapi konsep dasarnya. Seru, gitu. udah diajarin dagang dari kecil ya, bagus. Jadi udah ada environmentnya udah di set up dan ada goalnya yang penting ya. Ya, itu yang pertama, cara pertama. Cara kedua, orang dewasanya lebih sebagai pengamat, jadi observer. Lalu orang dewasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu melewati proses what, why, and how learning gitu. Jadi misalnya nih tadi Mas Aryo bilang anaknya ngajakin main Barbie gitu ya. Main Barbie biasanya dia nge-guide-nya gimana? Mas Aryonya harus ngapain? Kita ada rumah-rumahannya. Ada rumahnya aku jadi Ken, anak jadi Barbie atau Chelsea atau yang kecil segala macam, lumayan hafal ya. Oke. Aku juga hafal kok kuda-kuda dengan ada tato itu, aku juga hafal. Terus aku di luar pengen masuk kayak konsep bertamu. Gitu, aku jalanin gitu, hey lagi ngapain gitu segala macam, aku jalanin semuanya. Tapi memang sih saat awal-awal ya aku emang nggak ada
tujuan, cuman kayak ya udah biar main aja sama anak, quality time, pikirnya kayak gitu. Tapi untuk nanti kalau bertamu kita harus ajarin sopan santun atau apa, belum ada goal lebih jauh gitu. Harusnya gimana enakan? Oke, nah sebenarnya kalau di yang cara kedua ini kita hanya sebagai observer, kita tidak mengarahkan anak gimana gitu ya. Terserah ceritanya mau gimana. Ternyata pas bertamu terus misalnya mereka berantem gitu ya. Nah dari situ si orang dewasanya ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu anak melewati proses the what, the why, and how of learning something gitu. Jadi dibantu untuk memproses gitu ya, yang barusan terjadi itu apa, misalnya kita nanya gitu, kenapa dia marah, nah the why of learning gitu, terus tanya apa sih yang bikin dia kesel, perlakuan-perlakuan apa sih yang bikin dia kesel tadi gitu ya, dia memahami, terus habis itu how gitu ya, kira-kira mereka harus ngapain biar bisa baikan lagi, biar bisa main bareng lagi gitu. Nah ini kayaknya cuman play pretend gitu ya, cuman main gitu, tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dalam anak ini belajar regulasi emosi. Bener, conflict resolution juga mungkin ya. Conflict resolution, problem solving. Ya. Banyak banget gitu. Dan jadi dari bermain tadi kita dapat banyak banget, ada core skills, ada juga safe environment juga diatur, dan dia happy sebenarnya. Iya happy, bener. Nah bagian happy itu yang aku yang kayak, oh ya at least dia happy. Dengan dia happy itu aku anggapnya pasti dia semangat ngapa-ngapain lagi, ya dari yang mainnya itu makin semangat. Sayanya aja harus tahan-tahan ya main Barbie ya. Nah mungkin Bu Novi ada pengalaman dengan, Bu Novi boleh cerita dulu, mungkin kalau nggak salah anaknya 2 ya, sudah SD dan TK juga ya. Pengalaman awal-awal memberikan early childhood education, boleh share sedikit nggak Bu? Kalau aku ya sama, mungkin nggak tahu kalau orang tua lain. Kalau aku start dengan nggak tahu mau ngapain, jadi browsing, end up-nya browsing terlalu banyak, jadi bingung. Seperti tadi, jadi relate banget. Early childhood itu ternyata ribet dan beneran bingung. Akhirnya kebingungan, akhirnya bertanya ke diri sendiri. Kan dicekokinnya juga adalah nanti anaknya mau jadi apa, itu akan menentukan sekolahnya jadi kayak apa. Kayaknya nggak pas. Akhirnya singkat cerita menentukan adalah nggak bisa nih. Kayaknya harus nentuin dulu what do I want them to be-nya dihapus. Bagaimana mereka menjalani hidupnya nanti, mungkin itu tujuanku. Nah jadi diubah pertanyaannya. Jadi aku karena bekerja, jadi mungkin keahliannya adalah menyusun visi misi. Jadi visi early childhood-nya adalah bagaimana mudah-mudahan aku bisa dampingin menempa mereka bisa jadi orang yang bisa berkreasi dan bahagia. Bahagia. Ya, jadi tapi itu perjalanannya panjang untuk dapat 2 itu, berkreasi dan bahagia. Terus itu kan visi. Kalau misi kan caranya. Ya udah tentukan lagi, singkat cerita, lama berpikir, akhirnya nentuin juga bisa berpikir, berkreasi dan bahagia. Caranya adalah kepalanya, headnya, heartnya, sama handnya mesti sinkron. Oke. Head, biar aku gampang. Iya, jadi aku bikin resep sendiri. Jadi head, heart, and handnya mesti sinkron. Oh oke. Artinya apa? Headnya mesti headnya itu ditajemin kemampuannya belajar. Heartnya itu kemampuannya sadar diri sehingga motivasi sendiri. Sama handnya jangan hanya bisa mikir nggak bisa kerja. Karena kalau aku di tempat kerja kan biasanya gini, pintar sekali dia tapi dia nggak bisa kerja. Nah ngomongnya pintar nih. Iya, gini, bisa sekali dia kerja tapi kok dia nggak mikir. Nah jadi makanya hand and heart. Tapi kalau kerja kagak punya hati juga nggak bisa. Jadi makanya lahirlah si 3H itu. Wow nice. Nah dari situ barulah nyari seterusnya sekolah kayak apa dan apa. Ini menarik, soalnya dari pengalaman di Parent Talk cerita-cerita itu kayak kita tuh produk, kadang-kadang kita jadi produk orang tua gitu. Orang tua mau jadi apa nggak kesampaian, mimpinya dioper ke anaknya. Nah Bu Novi sepertinya udah bisa let go itu. Let go, anak gua nggak harus jadi apa yang gua mau atau yang gua nggak bisa dulu gitu. Banyak sekali masih orang tua dicurhat ke kita, ke Parent Talk bahwa ya udah, anaknya harus sekolah ini, harus sekolah itu. Bahkan dari early childhood education udah ditentuin mau jadi apa. Itu kan masih jauh sekali. Dan
jalannya tuh bisa kemana-mana banget gitu. Betul, Itu betul. let go-nya gimana sih di awal? Karena pasti kan aku baca kemarin, anakmu itu bukanlah anakmu bukanlah investasi dari mimpimu yang tidak tersampaikan. Iya, gitu. aku akhirnya setuju. Akhirnya setuju. Nggak, karena kalau tadi pertanyaan Mas Aryo gimana let go-nya, karena tadi terlalu banyak browsing dan belajar, jadi kan pernah sempat terperangkap yang mana yang mau diikutin. Tapi dalam proses mencari tahu gaya tadi visi misi, akhirnya ketemu lah bahwa karena lihat kanan kiri juga, ada yang bagus, ada yang enggak. Oh ternyata memang nggak perlulah dia jadi harus kayak kita. Wow, oke. Singkat ceritanya gitu, panjang. Iya, panjang pasti memang ngomongin sama orang tua ngomongin anak panjang nih memang nih. Bu Arta, boleh tanya? Boleh ya. Sebenarnya gini, preschool tuh atau prasekolah PAUD ini perlu nggak sih? Apakah nanti aja deh, TK aja, SD aja? Perlunya gimana sih caranya preschool itu bisa ngebantu pertumbuhan anak mencari full potential tadi? Nah, sebetulnya kalau dibilang perlu atau enggak ya mungkin balik lagi relatif ya ke setiap kondisi keluarga gitu ya. Tapi kalau dibilang sebetulnya highlight apa sih yang penting, kenapa sih PAUD itu penting, kenapa masa pendidikan usia anak dini ini penting banget. Nah, banyak banget mungkin Mbak Damar juga sering baca, Bu Novi juga sering baca, banyak banget riset yang memang membuktikan bahwa anak di usia dini itu otaknya itu lagi terbentuk. They call it brain architecture sebetulnya. Nah, brain architecture anak ini dibentuk itu dari neuron-neuron ini adalah dengan adanya interaksi yang berkualitas. Adanya aktivitas-aktivitas yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, kenapa aku bilang perlu atau tidaknya sebenarnya tergantung karena bisa saja ada keluarga di rumah yang sebetulnya bisa provide experience yang cukup menarik buat anak-anak. Tetapi banyak juga keluarga yang contohnya seperti parents kami gitu yang memang merasa oh bagus nih ada support dari lingkungan, ada peers teman-teman yang seusia sebaya untuk bisa berinteraksi belajar bersama. Nah kalau di saat seperti itu mungkin aku ngomongnya oh ya kalau arahannya seperti itu mungkin perlu. Tapi kalau arahannya yang oh di rumah ternyata mungkin dia tinggal dengan sepupunya atau misalnya orang tuanya dalam badama. Mungkin pertanyaan perlunya ya relatif. Benar. Oh, itu menarik karena kita melihat nih aku sendiri yang mungkin punya teman-teman yang anaknya masih baby dan melewati yang namanya kita lewati 2 tahun terakhir yaitu pandemi gitu. Akhirnya harus di rumah. Akhirnya anak pandemi itu nggak mendapatkan interaksi selain orang tuanya biasanya dan orang rumahnya. Mau nggak mau orang tuanya harus adapt. Ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi anaknya jadi begitu. Insya Allah selesai ya pandemi ya. Bingung pas keluar dari pandemi ini gitu. Jadi itu yang mungkin disampaikan bahwa relatif kalau orang tuanya memang atau lingkungan rumahnya bisa memberikan yang dibutuhkan anaknya itu. Nah, kalau kita cerita nih asal muasalnya Hey Schools, sekolah dengan seragam paling keren menurut aku. Dan kaitannya dengan asal muasalnya gimana sih dan kaitannya dengan Finlandia pendidikannya? Oke, jadi sebetulnya itu memang kalau aku sendiri memang backgroundku memang di pendidikan anak gitu. Jadi memang dari dulu tuh berkutat banyak dari pendidikan anak, belajar banyak gitu. Dan memang satu hal yang kita notice dan kita realize bahwa ketika kita bicara pendidikan, ayo dong kita move away from only talking about academic. Ya, bukan berarti akademik nggak penting, tapi di usia dini seperti ini banyak loh skill-skill yang masih harus diasah dari anak-anak dan opportunity-nya ada. Oleh karena itu tuh, nah waktu itu kita bersama founder yang lain tadi misalnya dengan Teddy, kita mulai nih nyari apa sih sebetulnya negara mana juga yang sebetulnya bisa menjadi inspirasi. Nah ketemulah waktu itu long story short, kita ketemu banyak banget artikel waktu itu yang riset-riset yang menyatakan bahwa Finlandia nih mulai nih pendidikannya mulai terbukti menjadi one of the best in the world. Kebetulan kita ke sana, kita mengunjungi dulu salah satu waktu itu aku belum ikut, Teddy sama timnya waktu itu mengunjungi salah satu sekolah high schools yang pertama di China. China dulu ya. China dulu. Nah itu terus ketemu langsung dengan tim dari Finland berbicara dan ternyata waktu itu mereka juga lagi hamil ya kalau nggak salah ya, lagi planning for the first born. Jadi mereka juga udah mulai mikirin education dan kebetulan melihat bahwa education sangat menarik. Itu dari segi establishingnya dulu. Nah kebetulan along the way kita ketemu ngobrol dan ternyata satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri dari Finlandia itu, kebetulan kita juga ada teman-teman dari yang ngambil education dari Finlandia, memang sangat menitik beratkan pada riset
Jadi segala Research based, betul. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu berhubungan dengan pendidikan anak itu apa sih risetnya? Kita nggak bisa loh ngelakuin A. Oh misalnya bermain. Bermain tuh kenapa sih kok kalian pakai bermain? Oh cause bermain is good. Tapi apa gitu. Nah ternyata kalau dari Finland gitu tuh risetnya panjang. Even dari yang mungkin beberapa artikel yang kita banyak banget. Jadi menitik beratkan pada riset itu yang sebetulnya membuat kita lebih confident kalau ini semua adalah relevan. Relevansinya terhadap perkembangan yang kita hadapi, challenging yang kita hadapi itu ada nyambungannya. Nah itu kenapa akhirnya kita decided untuk bawa Hey Schools dari Finlandia ke Indonesia. Jadi based on research yang artinya harus ada basisnya, dasarnya, dan juga research itu sebenarnya berkembang ya. Dan ya what relevance now mungkin 5 tahun lagi bisa jadi beda, atau nggak usah 5 tahun, dalam waktu dekat juga bisa beda, ditemukan riset lagi. Dan risetnya katanya dari University of Helsinki. Betul, jadi kebetulan salah satu kenapa, nah kalau kita ngomong pendidikan Finlandia mungkin banyak juga brand-brand yang lain gitu kan. Tapi kenapa akhirnya kita decided Hey, karena salah satu co-foundernya tuh University of Helsinki, which is one of the oldest and most reputable university di Finlandia gitu. Nah efeknya apa sih kalau kita punya kolaborasi co-founder dengan University of Helsinki? Salah satu yang paling kita rasain yang mungkin nanti teman-teman dari tim pengajar juga bisa tahu adalah kita mendapatkan banyak banget research dari yang mereka lakukan, itu terbuka buat kita dulu untuk pelajari. Jadi misalnya kayak misalnya aduh ini kenapa ya anak ketika usia seperti ini kok dia misalnya emosinya ketika belum matang, bagaimana ya cara kita menuntun perkembangannya. Nah itu nanti dari tim Finland sendiri bisa kayak oh ya nih kebetulan nih dari University of Helsinki baru research nih about social emotional competence, maybe you can read about it, mungkin bisa dipelajari, kita sama-sama cari tahu caranya untuk mengaplikasikannya. Jadi itu salah satu kekuatan kenapa ada afiliasi dengan University of Helsinki menjadikan Hey School itu makin menarik ya. Iya seru ya, jadi tiap semester gitu bisa aja ditemukan sesuatu yang baru ya, jadi beda yang diajarkan dan lebih update lagi. Selain itu dan ada ini play based learning, tapi selain itu ada konsep lain nggak sih di Hey School ini? Nah sebetulnya salah satu yang mungkin agak berbeda juga yang kita bilang dengan adaptasi Hey Way. Hey Way itu apa ya? Kayak I would say it's a lifestyle. Kayak sesuatu yang memang dalam konteks pembicaraan kali ini mungkin kita memang fokusnya ke pembelajaran anak. Tapi sebetulnya Hey Way itu adalah lifestyle yang kita juga sharing ke parents, sharing ke misalnya teman-teman tim manajemen, ke guru-guru untuk sebagai adopted as a life way gitu. Jadi bukan cuman ketika kita kerja nih kita Hey Way nih gitu kan, tapi kita juga berusaha untuk menggali apa sih kebagusan Hey Way dan gimana sih cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau aku boleh sharing sedikit ya, Hey Way yang lebih cocok cenderung ke anak-anak nih misalnya ya. Ini adalah 5 pilar yang kita selalu menggaung-gaungkan di sekolah. Curiosity and creativity, sustainable way of living, active participation, learning everywhere all the time, and culture of trust. Paling simpel mungkin aku ambil satu contoh ya, misalnya curiosity and creativity. Apa sih dampaknya atau apa sih implikasinya terhadap penentuan aktivitas anak-anak. Jadi di Hey itu, one of the Hey way is curiosity and creativity. Maksudnya adalah kita berusaha untuk sparking that curiosity dan membiarkan creativity anak-anak itu terus bisa berkembang. Jadi kita memberikan satu ruangan di mana anak-anak itu sebetulnya it's not all about right or wrong. Jadi biar anak-anak itu nggak takut untuk mencoba. Jadi ketika mereka penasaran, mereka curious. Ini kalau aku lompat dari kursi setinggi ini sakitnya di mana ya? Misalnya kita memberikan space itu. Kita memberikan space selama kita udah tahu nih anaknya seperti apa. Kita memberikan space dari rasa penasarannya dia tes lah hipotesisnya itu dengan cara yang kreatif. Jadi di sini kita juga memberikan ruangan untuk jangan nggak boleh nanti jatuh sakit. Lah kan setiap anak tuh apa sih sakit kalau nggak pernah ngerasain ya? Iya, tapi juga bukan lompat aja, betul. Cobain gitu. Jadi terserah dia mau cobanya gimana, atau mungkin dia ngambil boneka dulu dia jatohin gitu kan, ada cara-caranya. So that way curiosity anak-anak itu terjawab melalui proses kreatif berpikir mereka. Gitu. Dan yang paling penting itu sebetulnya untuk menyatakan kepada anak-anak, of course there's a boundary, ada limitationsnya, tapi tidak semerta-merta semua itu, maksudnya janganlah takut berbuat salah. Kalau kamu salah ya kita coba lagi. Salah itu bukan sesuatu yang tabu kok gitu. Dengan kayak gitu creativity mereka akan selalu bisa berputar gitu kan. Selalu kayak mikir kayak oh iya ya mungkin
bukan aku yang coba, tapi mungkin temanku aja nih, aku suruh aja nih temanku nyoba gitu kan. Those are all the creativity yang kita bisa temukan di kehidupan anak-anak. Nah ini adalah salah satu yang kita juga share ke guru-guru. Setiap bikin lesson plan, ayo kita pikirkan yuk 5 aspek ini supaya anak-anak juga bisa belajar dan guru-guru juga sembari bisa sebagai fasilitator juga sambil bisa belajar apa sih sebetulnya dunia Heiwei yang bisa membantu pendidikan anak usia dini ini. Oke. Tapi sambil juga yang tadi bilang Mbak Dabar menciptakan lingkungan yang aman untuk being curious and being kreatifnya itu. Lingkungan yang aman ini ngomong-ngomong, kayaknya aku sih udah diajak tur ya di sini ya karena senang banget rasanya pengen punya anak lagi sekolahin di sini. Nah terus tapi bisa cerita nggak sih lingkungan seperti apa yang ditawarkan Hay Schools untuk anak-anak yang di sini? Ya, nah kalau kita bicara soal lingkungan mungkin satu yang kita poin dan teman-teman juga tadi sempat lihat desain. Kalau kita berbicara desain, semua desain kelas, desain ruangan yang kita terapkan di Hay School ini semuanya intentional. Dalam artian nggak ada yang tanpa sengaja atau tidak ada yang tidak ada tujuan. Jadi semuanya itu bertujuan. Apakah itu untuk pembelajaran anak-anak, apakah itu anak-anak yang milih, apakah anak-anak yang nempatin, itu semua ada kayak tujuannya. Dipikirin semua ya. Benar. Yang kedua sebetulnya tadi berhubungan erat dengan interaksi. Kami sangat menyadari pentingnya interaksi di dalam kelas. Nah, interaksi apa sih? Interaksi antara guru sebagai adults, dewasa dan fasilitator dengan murid-murid ataupun antara murid-murid. Nah, kita melihat kalau interaksi itu untuk meningkatkan kualitas interaksi, salah satunya adalah punya rasio yang lebih rendah dan punya kelas yang lebih kecil. Nah, itu yang kita terapkan nih. Contohnya, di kelas usia 2-3 tahun kita itu, kita maksimal cuma 10 siswa dengan 3 tim pengajar. Jadi perbandingannya tuh 1:3+ ya kurang lebih. Tujuannya apa nih? Tujuannya supaya teman-teman guru kita juga bisa punya waktu untuk kenalan nih sama setiap anak. Bisa tahu fase yang lagi mereka hadapi, tantangannya apa, ketertarikannya apa, sehingga ketika guru-guru ini bikin lesson plan atau bikin aktivitas, mereka bisa merefleksi dari observasi-observasi tersebut. Nah itu salah satu yang menurut aku sangat erat hubungannya dengan tadi kualitas interaksi. Itu yang kita desain sedemikian rupa juga di Hay. That responsive interaction ya, responsive curriculum. Dan terlebih dari itu semua ya mungkin kita juga mengajak parents sebagai partner kita dalam untuk kolaborasi dengan memajukan pendidikan ini. Jadi kita nggak berdiri sendiri. Kita bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab misalnya, tapi ya it takes a village to raise a child, so like that's why kayak mungkin kita sama Bu Novi sering open communication ya. Bu Novi mungkin sharing misalnya anaknya Bu Novi itu di rumah lagi melalui fase apa sih, apa yang bisa kita support, bagaimana cara guru support, berdialog dengan guru-guru dan juga memastikan bahwa guru-guru ini supported in a way where the training is important gitu. Jadi kayak tadi misalnya Mr. Ambassador juga ngomong kayak teachers training is very important, dan buat kita banyak sekali potensi guru-guru di Indonesia yang bisa kita saling support dengan adanya continuous training. Jadi itu salah satu beberapa aspek-aspek yang kita rasa kita terapkan di Hay School Senayan ini untuk memastikan bahwa kualitas pendidikannya tetap terjaga. Wow, keren. Tepuk tangan dulu, kita ambil nafas. Kayaknya banyak yang harus digali nih. Aku mau gali sekarang ke orang tua muridnya, Bu Novi. Kenapa ke Hay School? Kenapa Hay School? Karena kalau balik tadi, pengennya sih anak-anaknya tumbuh kembangnya. Tadi bisa mikir, bisa apa. Jadi browsing lagi, ketemu banyak teori. Salah satu yang ketemu adalah Finland is the best education curriculum in the world. Yeah. Tapi masa harus pindah Finland? Kan nggak mungkin. Jadi akhirnya ya udahlah realistis, bikin checklist sendiri. Aku kan nggak punya kemampuan untuk ngajarin. Aku juga nggak punya banyak waktu untuk ngajarin dan terlalu involved. Jadi mari aku andalkan sekolah yang mempunyai kemampuan itu. Mana pas banget nih baru. Jadi checklistku pertama adalah gurunya harus highly trained. Karena yang setelah aku hasil browsing, kurikulumnya bagus, oke. Tapi kalau gurunya nggak highly trained, ya percuma. Tapi juga sebaliknya, guru-gurunya bagus, kurikulumnya kurang bagus, guru-gurunya nanti kabur juga. Jadi salah satu checklistku adalah karena aku nggak ahli
gurunya harus ahli, kurikulumnya harus bagus, dan keduanya harus sinergi. Yang kedua, tadi Miss Arta bilang, mungkin Miss Arta sabar banget, aku bawel sekali, ngeping. Belum masuk pun aku tuh udah ngeping, pertemuannya 4 kali baru oke lah kita masuk. Terima kasih sudah sangat bersama. Tapi it shows me how they open the communication. Ya. Dan tidak hanya 2 komunikasi arah itu yang diyakinkan, tapi juga the value. 4 kali pertemuanku pertama sebelum aku daftar, kelihatan sangat terbuka untuk komunikasi, tapi tidak goyang secara value. Nah, kenapa aku suka banget? Karena berarti nggak bisa digoyang kanan kiri sesuai kemauan parent yang ada di sekolah kan? Karena ada berapa parent itu kalau digoyang kiri bisa, goyang kanan bisa, wah nggak konsisten. Nah, my interaction dengan guru-guru juga sama, sangat akomodatif, bisa diajak kerja sama, tapi their common value nggak goyang. Jadi aku pede lah, ini ahlinya aku serahkan. Itu sih perjalanan menuju H-nya. Ada satu waktu tur aku tuh ngelihat di sini ada bukti adalah gurunya highly trained. Adalah as simple as tidur siang aja. Anak-anak di sini tidur siang. Aku susah banget nyuruh anakku tidur siang. Ini relate. 2 anak aja susah, apalagi nih. Jadi tuh mereka tuh ada yang tidur semua. Aku lihat waktu itu di ruangan yang sana tidur semuanya, digelapin ruangannya dan benar-benar tidur. Ada yang telat dijemput gara-gara dia masih tidur. Gitu. Itu suatu skill yang menurutku bagi anak kecil tuh masih penting untuk tidur siang. Sampai umur berapa mungkin Mbak Damar lebih tahu lagi. Tapi ada momen di tidur siang tuh penting gitu. Itu adalah untuk nidurin siang satu kelas itu pasti butuh waktu untuk akhirnya bisa. Aku tahu tuh di awal-awal pasti susah tuh ya. Tapi akhirnya bisa dan senang banget ngelihatnya gitu. Jadi Ibu Novi kayaknya pilihannya tepat nih. Iya, so far sih sangat menyenangkan. Nah, ini ada satu lagi yang kita mau memperkenalkan dari lingkungan atau fasilitas yang ada di sini, yaitu yang namanya Play Cabin. Nah, Play Cabin ini boleh cerita nggak sih Play Cabin itu apa sih? Nah, kalau kita ngomongin Play Cabin tuh sebetulnya bisa dibilang proof of what we believe ya, proof of what we believe dari Hayway. Nah, kenapa sih Play Cabin? Jadi kan, nah itu namanya juga menarik. Nama Play Cabin itu kita voting sama anak-anak waktu itu, anak K1 sama K2. Jadi anak usia 4, 5, 5 dan 6. Kita voting, kita pilih. Jadi dari tim kreatif memberikan beberapa nama. Ya ini videonya. Voting. Jadi anak-anak tuh voting. Apa sih yang mereka mau, nama apa sih? Ada Woodscape, Forest. Dan mereka hitung ya, ini juga belajar berhitung berarti. Jadi pemenangnya adalah ada yang Woodscape, Woodcabin. Wah, udah bisa ikut pemilu nih sebentar lagi nih kayaknya. Pas tahunnya pas. Menangnya adalah ini yang tadi yang diomongin bahwa ada ceritanya atau ada alasannya semuanya di sini. Karena kita juga sebetulnya berusaha untuk mengingat lagi tujuan awal dari sekolah ini kan sebetulnya for them ya, for the children. Jadi it's important that their voice matters. Suara-suara anak-anak, perspektif anak-anak itu penting buat kita. Nah ini salah satu contohnya. Kenapa jadiin Play Cabin? Tadi soalnya kita sempat mikir kayak, aduh anak-anak bisa nggak ya, susah nggak ya ngomong sebutnya. Tapi ternyata pas kita voting, mereka lumayan bisa sebut, even sampai sekarang mereka bisa sebut Hey Play Cabin. Nah kalau dari segi konsep, dari segi desain kita memang sangat berkomitmen seperti tadi karena desainnya itu intensional. Kita berkomitmen bahwa desain ini harus punya purpose. Purpose-nya satu, ini memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak Hey School Senayan. Yang kedua, bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun bisa bermain. Jadi nanti teman-teman kalau mengunjungi Hey Play Cabin silakan boleh naik prosotan, cukup kuat sampai 500 kilo. Wow. Jadi tujuannya itu apa? Biar selalu ada interaksi nih di dalam permainan ini. It's not just about the children playing on their own, but there's always going to be interaction. Nah di sini ini anak-anak ini bermain, mereka pas awal-awal buka nih ya, karena kita cukup lama desainnya kita memang khusus desain, manggil desainer juga biar posisinya towernya ada 4. Jadi ada tower yang agak pendek untuk anak-anak yang usia lebih kecil sampai tower yang tinggi untuk anak-anak yang usia lebih besar. Tapi ya children being children, you know, like yang paling kecil pun mereka suka naik ke paling atas gitu. Okay. Nah jadi tujuannya itu
kenapa towernya tingginya berbeda, dan ketika pertama kali selesai, wow, you have to see the smile on their faces, and not only them, also the parents. Jadi karena mereka main bareng gitu ya, jadi anak-anak, oh this is a rocket, no it's a spaceship, it's a castle, it's a princess castle gitu. So those are among the things, itu adalah hal-hal yang buat kita sangat menarik dan sangat perlu di highlight, karena at the end of the day this is for them. Jadi tujuan imajinasinya mereka tuh benar-benar bisa sangat terpenuhi, dan itu salah satu kenapa warnanya juga kita milihnya warnanya agak lebih ke wood, forest, natural, supaya anak-anak imajinasinya itu mereka lebih bisa full aja gitu, karena tidak terbatas anggapannya. I remember salah satu anak yang pas pertama kali buka, aku nanya, what do you think of this playground? Waktu itu belum ada nama. I think it's fun, but it needs more color. Gitu. Jadi karena terbiasa kan ya. Biasa playground warna-warni. Terus yang kita sarankan, oh ya nggak apa-apa, you can take your artwork, hasil kerja kamu, ya kamu tempelin aja di mana. Jadi kamu bisa berkreasi di tempat ini. Dan akhirnya itu muncullah, makanya anak-anak bisa mulai berpikir itu roket, bukan, itu space shuttle. Ada yang mamanya pagi-pagi kita kaget, kita suka ngintipin orang tua kalau main, mamanya ikutan lari-lari, I'm the monster, I'm in a menciptakan space yang dimana anak-anak itu bisa berbebas berkreasi berserta dengan guru dan orang tua. Kayak kanvas jadinya betul, untuk dilukis anak-anak. Betul. Menarik. Mbak Damar gimana Mbak ngelihat tadi proses pemilihannya, pemilunya untuk nama itu? Apakah harus diajak ke TPS habis ini? Ini menarik, kebetulan aku pernah baca juga risetnya dari Project Zero. Project Zero itu adalah proyek penelitian dari Harvard Graduate School of Education, kalau nggak salah bekerja sama dengan Lego ya, kalau nggak salah gitu. Nah, mereka meneliti beberapa macam permainan dan ada 5 permainan untuk ngelihat permainan seperti apa sih yang sebenarnya bisa mendukung anak untuk bisa thrive gitu ya, optimal dalam perkembangannya. Nah, ada 5 yang paling mencolok gitu. Ini aku sambil nyontek ya. 5 itu adalah permainan yang joyful, menyenangkan, meaningful. Nah, di sini aku garis bawahi meaningful. Tadi pas anak-anak dilibatkan aku merinding loh. Karena ya benar, begitu dilibatkan mencari namanya, ada ownership di situ, dan itu playgroundnya jadi meaningful buat si anak. Gitu. Ownershipnya naik, dia itu rasa dia terlibat di situ ya. Benar. Nah, ternyata permainan yang meaningful seperti itu bisa mengoptimalkan nih bagaimana bermain di situ bisa mengoptimalkan perkembangan si anak gitu. Terus socially interactive. Nah, tadi seneng juga nih ngelihat Miss Atta jelasin, nggak cuman gurunya yang nggak cuman anak-anak yang boleh main di situ, gurunya ikut main, bahkan orang tuanya ikut main gitu ya. Ada socially interactive di situ. Lalu ada actively engaging gitu ya. Engaging bagi anak-anak, setiap anak pasti beda gitu ya. Tadi ada yang engagementnya adalah ini tuh bukan roket gitu ya. Ini tuh castle dan lain-lain kayak gitu. Dan yang terakhir adalah iteratif atau bisa diulang-ulang gitu. Aku yakin pasti anak-anak di sini tiap hari tadi aku dengerin ceritanya Bu Novi gitu ya. Anakku ini inget banget sekolahnya meskipun libur gitu ya. Yang diingat sekolah, pengen kesana lagi gitu ya. Nah, ya memang sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus ini bisa berdampak baik dalam pembentukan arsitektur otak anak. Tadi Miss Atta sempat jelasin ya brain architecture gitu. Jadi memang anak sangat membutuhkan pengulangan gitu untuk bisa menguatkan jalinan syaraf di otaknya. Gitu. Jadi makin mainnya makin sering di situ, makin sering diulang-ulang, meskipun mungkin kita bosan ya kayak bacain buku yang sama 50 kali gitu ya. Tapi buat kita bosan banget gitu. Tapi bagi anak itu justru menguatkan jalinan syarafnya dan dia makin bisa menangkap sebuah konsep gitu ya dengan lebih jelas, dengan lebih lebih kuat gitu. Oke, nggak apa-apa, saya juga hafal kok lagu Frozen sekarang. Udah diputar berapa kali. Tapi play based learning ini yang kayak ajak main sampai orang tuanya segala itu, apa sih yang bikin orang tua tuh kayak ragu gitu? Ini aku ngerti sih kalau beberapa yang kayak jangan main terus dong, sering banget tuh aku dengar waktu kecil, jangan main terus dong, kalau udah gedean dikit kan video game mainnya, jangan main terus dong. Tapi dari kecil juga
udah belajar sana, udah sekolah tuh untuk belajar. Yang kita tahu sekolah belajar zaman kecil. Dan sekarang bagus sudah mulai berubah. Nah, play-based learning itu gimana sih kita meyakinkan diri sebagai orang tua bahwa it's actually learning juga gitu. Ya, ini menarik ya, karena mungkin kita zaman dulu waktu kita grow up gitu tumbuh, orang tua kita belum punya banyak resource gitu untuk baca penelitian kayak gitu ya. Sekarang kan banyak gitu. Dan karena kita ini tumbuh dengan kayak tadi Mas Aryo bilang, main terus sih kapan belajarnya gitu ya. Seolah-olah sudah terbentuk dan karena itu berulang gitu ya, terbentuk persepsi di otak kita bahwa bermain adalah lawan dari belajar. Padahal belum tentu. Padahal risetnya banyak sekali, Miss Atta tadi sempat bilang gitu ya. Sekarang banyak banget riset tentang pentingnya bermain untuk anak-anak gitu ya. Bermain adalah salah satu cara terbaik untuk belajar. Kan justru mendukung satu sama lain Yes, ya. jadi mereka bukan lawan, tapi mereka kawan gitu. Bahkan tadi Mas Aryo sempat di awal bilang kalau anaknya happy gitu ya, belajarnya jadi lebih semangat gitu kan. Nah itu sebenarnya ada sainsnya gitu. Karena memang kalau otak itu dalam kondisi relax dan kita tahu bermain itu bisa membuat anak relax gitu ya. Fungsi kognitif otak anak, fungsi eksekutif otak anak yang bagian depan nih, tempat dia belajar sesuatu, berpikir logis, membuat memori baru, menyimpannya, merecall gitu ya, itu jadi lebih on. Jadi kalau ada brain scan gitu ya, di scan gitu, anak-anak yang dalam kondisi relax, terus happy gitu ya, itu lebih nyala bagian itu. Tapi kalau anak-anak yang merasa nggak aman, merasa terancam, mungkin ada trauma di situ gitu ya, bagian itu redup. Iya, Gitu. jadi kalau sesuatu yang terasa dipaksakan, suatu keharusan, tapi dia sebenarnya nggak senang, itu susah masuknya ke, Betul. susah dia berkembang mungkin. Aku juga cerita di Instagramku waktu itu tentang Aira, anak pertama yang udah kita coba non akademiknya itu skateboarding, dia udahan, tenis sebentar dia udahan. Tapi akhirnya dia menemukan yang namanya gimnastik, segitu sukanya sampai kalau dia udah pernah dengar kontorsionis yang sirkus yang suka ngelipet-ngelipet badan, itu dia di rumah tuh kayak gitu cobanya terus nontonnya. Saya ditantang terus, ya umur segini disuruh split aja nggak bisa. Dia kerjanya kayak gitu. Terus itu menunjukkan dia bahwa ngebawa akademiknya, non akademiknya ke sesuatu yang dia pelajari sampai ke rumah, berarti kan dia senang hal itu. Dan akhirnya dia juara di beberapa kali kompetisi gitu. Karena dia senang dan dia minta nambah terus jumlah lesnya, jumlah gimnastiknya. Itu aku percaya banget dari situ sih. Jadi bahwa sesuatu yang dilakukan dengan bahagia atau senang akan lebih maju gitu daripada yang terpaksa atau sedih atau ya itulah stres. Nah, Bu Novi ada pengalaman mungkin kenapa ada pengalaman yang spesifik tentang di Hey ini dan Hey Way ini cocok untuk putra-putrinya? Banyak. Tapi kalau connect ke play based learning itu mungkin yang Keben. Jadi aku tinggalnya jauh. Awal-awal untuk membuat Tobi bangun cepet supaya nggak telat itu secara fisik kan susah. Jadi untuk drive daripada dia ke susu juga aku nggak mau ke susu daripada berantem, itu mendingan telat. Tapi lama-lama gara-gara mungkin jadi itu juga aku sampaikan ke gurunya tadi di komunikasi 2 arah, gimana ya caranya supaya nggak telat apa dan lain-lain. Udah mulai dia bisa bangun sendiri. Tapi sejak ada si play cabin, dia sih asumsi waktu pertama dia bisa main kapan aja. Jadi karena asumsi itu tiba-tiba dibangun sendiri. I cannot be late katanya. Oh kenapa? Mau main di play cabin? Hah? Padahal dalam hati bukannya ada giliran, ya udah nggak apa-apa, dia udah bangun. Nah, saking semangatnya, saking sukanya, aku nggak perlu paksa. Akhirnya dia bisa bangun sendiri karena dalam bayangannya itu sangat menyenangkan. Nah, tapi ternyata waktu dia tahu ternyata ada schedule, nggak kecewa juga, nggak tahu sama apa Mr. Alvin, Ibu Nia sama Miss Dira diapain, tapi mengerti nggak drama. Nah, tapi akhirnya kebiasaan bangun paginya dan dia ngurus diri sendiri untuk segera ke sekolah itu terbangun. Padahal nggak ada hubungannya. Nah, contoh yang lain adalah ketika dia main. Nah, dia tipe yang Miss Arta bilang pengen mencoba apakah kalau aku lompat aku akan luka. Apakah kalau Miss Arta pernah bilang kan apakah kalau dipukul sakit. Nah, tipenya kayak gitu. Nah, singkat cerita, ada satu kali main dia katanya luka.
di momen itu guru-gurunya langsung pakai kesempatan itu untuk ngajarin dia luka itu apa, body parts apa, kenapa merah, kenapa ada darah, terus kenapa nggak ada darah lagi, terus dikeluarin bukunya sehingga dia tertarik baca. Nah, padahal cuman momen 5 menit jatuh, tiba-tiba dia belajar body parts, dia belajar darah, dia belajar biologi, belajar mau baca. Wah, aku merinding. Terima kasih banyak guru-gurunya, luar biasa kreativitasnya. Keren banget, keren banget. Dan aku masih merinding, saking banyak sekali contoh lain. Tapi kalau relate ke playbase itu yang aku ingat yang terakhir sih itu. Oh, tapi nggak dipukul lantainya. Nakal. Nggak boleh deh. Zaman itu udah nggak ada ya. Aku masih merasakan zaman itu. Nakal ya lantainya ya. Nah ini Mas Aryo, maaf tadi cerita Bu Novi ini cocok banget nih sama yang aku bilang waktu guided play yang kedua. Salah satu caranya adalah orang dewasanya mengobservasi dan ngelihat gitu. Momen ini bisa jadi pembelajaran apa gitu kan. Keren banget ya, dari jatuh aja bisa jadi belajar tentang tubuh dan lain-lain gitu. Iya, dan aku yakin itu kan maksudnya di kurikulum nggak didikte ya. Kalau ada yang jatuh, lakukan sebagai berikut. Aku harusnya ada sih enggak SOP-nya, ya, SOP jatuh ini. Tapi luar biasa ke kreativitasannya mungkin karena hewe-nya kali ya. Dan jadi sampai sekarang sih aku terima kasih, jadinya terinspirasi juga. Nah pas dia bangun pagi itu akhirnya aku sisip-sisip juga. Tobi supaya nggak telat, malamnya siapin bajunya. Dan dia plan sendiri, enggak pagi aja. Oke coba lihat pagi, siapa tahu keburu-buru. Enggak loh, dia bangun pagi karena dia yang decide. Dia bangun pagi, tiba-tiba kucuk-kucuk dia ke lemari, dia ambil sendiri, dia taruh. Padahal kalau awal-awal kalau hanya mengandalkan saya, tentunya banyak pertengkaran karena saya nggak tahu koneknya gimana. Tapi dengan meniru-niru kreativitas itu, akhirnya tidak ada drama di pagi kita. Wow, tepuk tangan, keren banget. Tobi ya, namanya Tobi ya. Iya. Keren banget Tobi. Jadi menarik banget pembicaraan kita hari ini. Banyak banget yang aku pelajarin karena memilih sekolah anak itu mulai dari yang banyak pilihannya sampai kalau kita riset ternyata menemukan banyak hal yang bagus dan buruk. Jadi bisa memilah ya, bukan bagus dan buruk mungkin ya, tapi cocok dan gak cocok. Dari pengalamanku juga mencari sekolah buat anak itu satu hal yang penting adalah bawa anaknya. Menurutku adalah ikut tadi kayak milih nama play cabin, ikuti anak involve dengan keputusannya. Apalagi ini sekolah ya, sekolah kan bukan cuma sehari terus udahan, pasti ada minimal 1 tahun 2 tahun dan lebih panjang lagi. Bawa dia ke sekolahnya, kasih cerita tentang sekolahnya. Ya keputusan terakhir masih di kita ya tentunya ya. Tapi setidaknya kita bisa dengar anak itu perasaannya seperti apa. Kita bisa lihat mukanya. Kita bisa lihat dia ngapain aja waktu school visit gitu. Apakah dia main, apakah dia ngomong sama gurunya. Itu semua ada prosesnya di balik kita yang juga do the homework. Apakah sekolah ini benar, apakah gurunya gimana. Apalagi nih kita ngomongin play based learning. Yang sebenarnya gak harus di sekolah, dari awal tuh juga udah bisa diterapkan play based learning. Kalau penting apa nggak pentingnya tadi kita juga udah belajar bahwa tergantung apakah kita di rumah sebagai orang tua bisa memberikan yang dibutuhkan anak sepenuhnya. Kalau enggak kita butuh bantuan, why not? It takes a village to raise a child and it's true. Kita sebagai orang tua juga udah mengalaminya. Gitu. Seru ya.